Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Liza Tambunan, Rabu 12 Januari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Keputusan pemerintah Indonesia membuka lagi ekspor batu bara mulai hari ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik. Apabila penetapan capping harga itu dihapuskan, BPP pasti naik. Ketika BPP naik, maka pilihannya ada dua, tarif listrik naik atau subsidi naik. Subsidi atau kompensasi naik. Jepang dan Korea Selatan memprotes peluncuran rudal balistik Korea Utara kurang dari 1 minggu setelah uji coba senjata hipersonik. Dan Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan China. Selamat pagi pendengar, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia mulai Rabu ini membuka lagi ekspor batu bara secara bertahap setelah sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina melakukan protes. Larangan ekspor ini sedianya direncanakan diterapkan selama bulan Januari karena kritisnya pasokan untuk pembangkit dalam negeri yang dikhawatirkan dapat mengancam pasokan listrik untuk sekitar 10 juta pelanggan PLN di Jawa, Madura, dan Bali. Dengan dibukanya keran ekspor lagi, langkah yang direncanakan pemerintah untuk pasokan dalam negeri antara lain mengubah harga beli dari produsen sesuai harga pasar. Para pengamat menyebut langkah ini dapat berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik yang akan menjadi beban berat bagi masyarakat di tengah kondisi sulit akibat pandemi COVID. Selengkapnya, simak laporan wartawan BBC Indonesia, Tri Wahyuni. Salah satu langkah yang direncanakan pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri adalah membeli dari produsen sesuai harga pasar. Sejauh ini, PLN membeli batu bara dengan harga $70 Amerika per ton, jauh di bawah harga pasar sebesar $170 Amerika. Analis Institute for Energy Economics and Financial Analysis Elrika Hamdi mengatakan, rencana itu ia sebut dapat membunuh masyarakat karena dikhawatirkan berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik. Apabila penetapan capping harga itu dihapuskan, BPP pasti naik. Ketika BPP naik, maka pilihannya ada dua, tarif listrik naik atau subsidi naik. Subsidi atau kompensasi naik. Gitu. Jadi tergantung pemerintah mau yang mana, mau naikin tarif listrik. Bisa dibilang kalau tarif listrik dinaikkan terlalu banyak di dalam 2 tahun ke depan gitu ya, itu sama aja membunuh masyarakat sih. Ya kan? Karena kita banyak yang masih terdampak COVID. Dan menurut saya kayaknya pemerintah tidak akan bisa bergerak seperti itu karena itu jadi political suicide. Peneliti dari LSM yang fokus pada energi tren Asia, Andri Prasetyo mengatakan, harga beli sesuai pasar tidak sejalan dengan konstitusi yang menjamin masyarakat berhak menikmati hasil bumi. Padahal pemerintah sudah memberikan kemurahan hati, 75% hasil bumi yang dimiliki negara itu dijual oleh ekspor. Sekarang mereka masih meminta 25-nya harus dibeli harga pasar gitu. Padahal sebenarnya ini jelas bertentangan dengan konstitusi. Harusnya DMO itu memastikan bahwa itu kekayaan negara gitu. Kalau sekarang kan seolah-olah produsen batu bara dengan negara itu posisinya tawar-menawarnya hampir seimbang. Padahal PKP 2B udah diganti dengan izin usaha pertambangan khusus, yang mana itu meredefinisi lagi posisi antar negara dengan produsen. Nah, yang sekarang jangan sampai dipastikan bahwa negara nggak boleh kalah dengan tawar-menawar karena komoditas booming sekarang. Masalah krisis pasokan batu bara untuk kebutuhan listrik pernah dialami Indonesia pada 2018, 2008, dan 2007. Pengamat dari Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, salah satu penyebabnya karena para produsen tidak memenuhi kewajiban pasokan batu bara untuk bahan bakar PLTU milik PLN. Batas harga yang begitu tinggi antara harga DMO dengan harga pasar, di mana ini sangat menguntungkan bagi para pengusaha untuk lebih menjual ke luar negeri. Kedua, dari sisi kebijakan pun, dari sisi peraturan ataupun sanksi ataupun denda pun tidak terlalu memberatkan bagi para pengusaha. Karena dengan mereka hanya membayar listriknya dengan total produksi, itu masih jauh lebih menguntungkan mereka menjual keluar. Yang ketiga, saya kira memang terkait dengan kontrak. Jadi ini terkait dengan kepastian pengiriman dan juga rasa waktu pengiriman. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya kelangkaan batu bara kemarin. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan,
Nantinya, selisih harga yang biasanya dibayarkan pemerintah dan harga pasar akan dibebankan pada perusahaan tambang melalui skema Badan Layanan Umum atau BLU. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Hendra Sinadia menilai skema ini merugikan penambang. Tentu dengan skema ini penambang dirugikan ya, tapi kan kita terima aja kan, kita patuh lah ya yang harga 70 itu. Cuma kan untuk mengatur skema agar seluruh penambang yang jumlahnya ribuan itu bisa comply dengan aturan ini kan tentu tidak mudah gitu kan. Kita berbicara ribuan penambang nih gitu ya, dengan spread harga yang sangat lebar, itu kan yang menjadi kesulitan. Pemerintah mengatakan butuh waktu 7 hari untuk menyusun skema penjualan batu bara ini. Silakan klik bbcindonesia.com untuk membaca tulisan mendalam tentang risiko kenaikan tarif dasar listrik dengan dibukanya ekspor batu bara. Selanjutnya, Korea Utara meluncurkan rudal balistik ke laut kurang dari 1 minggu setelah melakukan uji coba hal yang disebut senjata hipersonik. Peluncuran kali ini dikecam oleh negara-negara tetangga Korea Selatan dan Jepang. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, menjelaskan langkah yang diambil. Sangat disayangkan Korea Utara kembali meluncurkan apa yang diyakini sebagai rudal balistik. Pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan pemantauan. Saya telah menginstruksikan para pejabat pemerintah untuk melakukan usaha maksimal untuk menghimpun dan menganalisis informasi. Saya akan memberitahu masyarakat begitu kami mendapat informasi tambahan. Peluncuran rudal balistik Korea Utara terjadi bersamaan dengan pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas uji coba rudal negara itu yang terus dilakukan meskipun dijatuhi sanksi. Wartawan BBC untuk Korea melaporkan, Korea Utara mungkin berusaha menarik perhatian pemerintah Amerika Serikat yang tampak tidak begitu tertarik melanjutkan perundingan dengan Pyongyang sejak pertemuan tingkat tinggi yang gagal antara Kim Jong-un dan Donald Trump pada tahun 2019. Pendengar, kita beranjak ke berita ekonomi. Bank Dunia mengatakan pemulihan global sedang melambat dan memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi bagi Amerika Serikat dan China, dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dalam laporan setiap setengah tahunnya, Bank Dunia mengatakan pertumbuhan global diperkirakan turun dari 5,5% tahun lalu menjadi 4,1% tahun ini. Penyebabnya, menurut Bank Dunia, adalah kemunculan varian-varian virus corona, utang, dan kenaikan pangan dan energi. Pendengar, berita selanjutnya, kelompok militan Palestina, Hamas, menuduh pasukan keamanan Israel menjadikan lumba-lumba sebagai senjata melawannya. Klaim Hamas yang dilaporkan dalam surat kabar Palestina Al-Quds menyebutkan seekor lumba-lumba yang dipasangi dengan peralatan bersenjata digunakan untuk mengejar para penyelam komando Hamas di lepas pantai jalur Gaza. Seorang juru bicara Hamas menambahkan bahwa seorang anggota pasukan Katak menemukan lumba-lumba dan merekamnya. Sejauh ini, Israel belum memberikan tanggapan. Hamas sebelumnya juga mengeluarkan tuduhan serupa, tapi belum memberikan bukti berupa foto. Pendengar, tiba saatnya mendengarkan majalah udara BBC Indonesia. Rekan Astu Destra Ajeng Rastri akan melaporkan bagaimana para pengungsi di Inggris yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga kesehatan kini bisa bekerja di rumah sakit Inggris sebagai bagian dari proyek yang baru diluncurkan. Mereka yang berasal dari Yordania, Suriah, dan Irak kini direkrut sebagai tenaga pembantu di fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan penyakit mental. Sambil memproses administrasi untuk mendapat sertifikat perawat, tenaga mereka dianggap sangat berharga ketika Badan Kesehatan Inggris mengalami kekurangan staf. Untuk selengkapnya, kita dengarkan laporannya. Suara ini diambil dari sebuah video yang direkam oleh perawat Khalid Sashati dari depan rumahnya di Suriah. Ketika Anda sedang berjalan di jalanan, tiba-tiba orang yang tadinya berjalan di samping Anda terkapar di atas tanah. Darah mengalir dari kepalanya. Orang itu meninggal dunia di dekat Anda.
Anda mungkin tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya. Yasmin Sedek, seorang perawat lain, berhasil selamat dari ledakan dahsyat di pelabuhan Lebanon 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba saja tempat tidur saya bergerak. Saya pikir ada gempa bumi karena saya saat itu memakai headphone sehingga saya tidak mendengar ada ledakan. Saya kemudian menjadi relawan di rumah sakit kampus di unit gawat darurat. Keadaannya benar-benar kacau. Saya masih sangat muda, baru 19 tahun. Dari Suriah dan Lebanon, Khalid dan Yasmin kemudian pergi ke Inggris untuk menjadi pengungsi. Badan Kesehatan Inggris kini menawarkan kepada mereka untuk bekerja di sebuah yayasan yang terletak di wilayah timur negara itu. Keduanya mengaku sangat bersyukur. Ini kesepakatan yang sama-sama menguntungkan bagi kedua pihak. Mereka membutuhkan tenaga saya dan saya membutuhkan rasa aman. Saya membutuhkan masa depan yang lebih baik untuk diri saya. Saya sangat berterima kasih karena saya bekerja di bagian kesehatan mental. Ini adalah sesuatu yang selalu ingin saya lakukan di Lebanon, tapi saya tidak punya kesempatan. Anda bisa mengenal pasien, bekerja dengan mereka, berbicara dengan mereka, dan berempati dengan mereka. Anda bisa merasa terhubung dengan mereka. Ini bagian terbaik dan saya sangat menyukainya. Tiba di Inggris tanpa bantuan dan dukungan bukan hal mudah. Beruntung, sukarelawan dari Badan Amal bernama Reset berkontak dengan mereka untuk membantu Khalid dan Yasmin. Relawan-relawan ini memberikan petunjuk-petunjuk praktis untuk hidup sehari-hari di Inggris, juga membawa mereka ke berbagai acara lokal. Mereka memberitahu jam berapa toko-toko tutup, di mana mencari restoran halal, di mana masjid supaya kami bisa beribadah. Mereka menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan bagaimana menyewa tempat tinggal dan lain sebagainya. Salah satu relawan yang membantu para pengungsi ini adalah Della Anvarelli dari Reset Charity. Saya sangat terkesan dengan kemampuan mereka untuk belajar dan keberanian mereka. Karena mereka masih begitu muda. Dan mereka datang ke sini tanpa keluarga. Meski begitu, setelah beberapa minggu pertama, mereka langsung bisa melanjutkan kehidupan dan bekerja dengan baik. Inggris sangat membutuhkan tenaga kesehatan, jadi ini sangat menguntungkan bagi kami. National Health Service, Badan Kesehatan Inggris, saat ini tengah mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Di beberapa tempat di Inggris, 1 dari 5 pos untuk perawat tidak terisi. Pengungsi seperti Khalid dan Yasmin diharapkan dapat membantu sistem kesehatan negara tersebut untuk bertahun-tahun mendatang. Dan bagi mereka, masa depan untuk pertama kalinya terlihat cerah. Ini membuat saya merasa saya ingin terus berjalan, terus belajar. Saya merasa hidup. Pendengar, semoga kisah Khalid Shashati dan Yasmin Sadek ini memberi inspirasi bagi Anda. Terima kasih telah mendengarkan majalah udara BBC Indonesia bersama saya, Astu Destra Ajeng Rastri. Sampai jumpa. Terima kasih rekan Astu Destra Ajeng Rastri. Pendengar, di situs bbcindonesia.com Anda dapat mengikuti perkembangan berita dunia dan nasional lainnya. Jangan lupa ikuti juga akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Saksikan pula video-video kami di akun YouTube BBC Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Liza Tambunan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.